Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai ke materi pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak ya. Dimana simbol nilai mutlak itu adalah garis dua seperti ini ya, garis. Yang artinya apa? Artinya adalah jarak. Dia selalu bernilai positif ya, dan tidak pernah negatif. Jadi angkanya berapapun yang ada di sini, walaupun dia negatif, hasilnya selalu positif. Kemudian harga mutlak X min Y ini artinya jarak X terhadap Y atau jarak Y terhadap X. Sedangkan harga mutlak X ini sama saja artinya dengan jarak X terhadap 0 atau jarak 0 terhadap X. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak itu suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dan dia selalu bernilai positif ya. Contoh soal biar kalian tambah paham. Tentukan nilai mutlak dari, yang pertama ibu punya nilai mutlaksnya adalah 5. Yang kedua ibu punya nilai mutlaksnya adalah negatif 5. Berapakah hasilnya? Nah, untuk membantu pengerjaan nilai mutlak, kita gunakan garis bilangan ya, menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar yang ke-1 ini. Ya, garis bilangan ada angkanya dari 0 ke kanan positif, ada 0 ke kiri negatif. Tadi dikatakan nilai mutlak itu dia adalah jarak. Nah, sekarang mutlak dari 5 itu gimana jaraknya? Artinya jarak dari 0 ke 5 itu berapa? Ya. Oke, sekarang lihat. Di sini 0. Di sini 0. Di sini 5. Nah, jaraknya berapa ya? Dari 0 ke 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dari 0 ke 5 jaraknya adalah 5. Ke kanan dia arahnya berarti positif. Jadi mutlak 5 adalah positif 5 atau 5 ya. Kemudian yang kedua, mutlak negatif 5. Artinya apa? Artinya jarak negatif 5 terhadap 0 atau jarak 0 terhadap negatif 5. Berarti kita lihat dari 0 ke negatif 5 berapa jaraknya? Dari sini ya, nih 0 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 jaraknya. 5 jaraknya ya. 5 jaraknya dan arahnya ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Ke kiri itu artinya apa? Negatif. Tapi di sini kita punya negatifnya adalah mutlaknya berapa? Negatif 5 kan? Nah, berarti negatif ketemu negatif hasilnya apa? Positif 5. Berarti sama dengan 5 ya. Jadi walaupun dia arahnya ke kiri ya, tetap dia nilainya positif. Jadi tidak arah itu nanti tidak terlalu mempengaruhi untuk nilai mutlak. Yang penting dia berapa kali loncatan, berapa jaraknya. Karena jarak di sini dia bernilainya selalu positif, tidak pernah negatif. Sampai sini paham? Oke? Ya, ingat, nilai mutlak selalu positif. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5 juga. Ya, di sini hanya menandakan arah bilangan saja, bukan berarti dia bernilai negatif. Oke? Oke, contoh soal berikutnya. Tentukan nilai mutlak dari 3. Ingat, nilai mutlak adalah bernilai positif selalu. Berarti kalau mutlak dari 3 berapa hasilnya? 3. Ya. Mutlak 10 berapa nilainya? Ya 10. Mutlak setengah berapa? Ya setengah. Mutlak negatif 3/4 berapa? Ingat, nilai mutlak hasilnya selalu positif. Walaupun dia negatif selalu positif. Berarti ini jawabannya adalah 3/4. Ya, ini jawabannya mutlak dari 0. Ya 0. 0 kan netral ya, bilangan netral, tidak positif, tidak negatif ya. Nah, kemudian mutlak dari negatif 1/2 berapa?
Ya 1/2. Jadi intinya nilai mutlak itu mempositifkan bilangan. Yang tadinya positif ya tetap positif. Yang tadinya negatif ya dia berubah jadi positif. Itu nilai mutlak. Nah, ada catatan khusus, garis bilangan digunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Jadi garis bilangan yang tadi ya itu digunakan untuk membantu kamu menentukan nilai mutlaknya, berapa kali loncatan misalkan ya. Tapi tanpa menggunakan garis bilangan pun seperti tadi nih langsung bisa kan menjawab ya. Di kata kuncinya nilai mutlak kan intinya ya diri dia tapi yang bernilai positif. Kata kunci di situ, diri dia yang bernilai positif. Diri dia yang bernilai positif ya. Adapun tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif. Jadi cuma hanya berasal dari kalau ke kiri itu arahnya dari bilangan negatif. Kalau ke kanan itu arahnya dari bilangan positif. Hanya menentukan itu aja ya. Tapi hasilnya selalu positif. Kemudian besar nilai mutlak dilihat dari panjang arah panah dan dihitung dari 0. Jadi kalau kamu mau bikin garis bilangan kayak tadi, berapa kali loncatan ya? Nah, ngitungnya itu selalu dari 0 ya, selalu dari 0 begitu ya. Nah, sehingga dari percobaan kita tadi kita bisa membuat konsepnya. Konsep nilai mutlak ini adalah konsep dasarnya. Kalau kamu di dasarnya kamu nggak paham, nanti ke depannya akan bingung ya. Sekarang coba perhatikan. Nah, ini bisa sobek aja nih. Lihat di sini ya. Kita membentuk nilai mutlak. Yang pertama nih, yang ini. Di sini nilai mutlaknya positif apa negatif? Positif ya. Kalau dia positif, dia artinya garis bilangannya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan dong, karena dia nilainya positif. Kalau dia ke kanan, artinya nilai X-nya ini lebih besar dari 0 apa kurang dari 0 ya? Kalau arahnya ke kanan, kalau dia arahnya ke kanan, artinya nilai X-nya lebih besar sama dengan 0, ya enggak? Angka 5 ini kita lihat dari dua percobaan ini ya. Angka 5 ini, dia nih, nilainya apa? Positif kan? Kalau dia positif, artinya dari 0 ini dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan kan? Karena dia ke kanan, artinya dia lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Lebih besar dari 0 kan? Maka yang pertama untuk X-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, ketika dia lebih besar dari 0 ya atau dia bernilai positif, hasilnya apa? Positif apa negatif? Positif kan? Atau dengan kata lain angka dia sendiri, angka itu lagi ya. Berarti di sini kalau di sininya X, berarti di sininya berapa? Ya X. Bu, kalau di sininya X plus 2 gimana Bu? Ya di sini tetap X plus 2. Jadi ketika dia X-nya lebih besar dari 0 ya, artinya dia bernilai positif, maka hasilnya adalah diri dia sendiri. Tinggal yang di sini ditulis di sini ya. Sekarang dari percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua ini dia nilainya positif apa negatif? Negatif kan? Negatif 5 kan? Nah, karena dia negatif, dia arahnya ke kanan atau ke kiri kalau negatif? Ke kiri. Kalau ke kiri, dia nilai X-nya lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 ya. Karena dia arahnya ke kiri, maka nilai X-nya kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0 ya. Kemudian lihat hasilnya. Hasil ketika dia kurang dari 0, hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif diri dia sendiri. Negatif diri dia sendiri. Negatif ini menunjukkan bahwa dia berada di bilangan sebelah kiri atau di bilangan yang bernilai negatif ya. Berarti kalau di sininya mutlak X, di sininya berapa? Negatif diri dia sendiri. Berarti negatif X. Bu, kalau di sininya X plus 2 gimana Bu? Ya udah berarti negatif dikali si X plus 2 itu ya. Nah ini konsep dasarnya. Jadi kalau konsep dasarnya kamu sudah paham, ketemu soal bagaimanapun di utak atik pasti bisa. Tapi kalau konsep dasarnya kamu nggak paham, yang kamu akan bingung. Ibu ulangin. Untuk mencari konsep dasar nilai mutlak, pertama dari percobaan tadi ya. Ibu punya nilai angka 5. Angka 5 di sini positif apa negatif? Positif. Kalau dia positif, arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke
kanan. Kalau dia ke kanan artinya lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Lebih besar dari 0 ya, maka ketika X-nya lebih besar dari 0, nilainya berapa? Lihat di sini, ketika dia mutlak 5 berapa? 5 kan, artinya diri dia sendiri kan. Maka ketika di sini mutlak X ya di sininya X. Jadi angka yang di sini tinggal dipindahin aja yang di sini. Ya, kemudian yang kedua, lihat di sini positif apa negatif angkanya? Negatif. Kalau dia negatif, dia arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Kalau ke kiri dia lebih besar atau kurang dari 0 ya. Kalau dia arahnya ke kiri, dia kurang dari 0. Maka untuk X-nya kurang dari sama dengan 0, hasilnya bagaimana? Lihat di sini hasilnya. Negatif. Nah, ini tanda negatif ini dia menandakan bahwa arahnya saja bentuknya ke arah kiri atau arahnya menuju ke arah bilangan yang negatif. Maka kita tulis negatif. Ya, kemudian nih mutlak negatif 5 ya diri dia sendiri. Nah, artinya berarti di sini untuk mutlak X ini berapa? Untuk X-nya kurang dari 0, jawabannya ya negatif diri dia sendiri. Paham ya sampai sini ya? Jadi nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Tuh, nilai X yang positif ya, positif atau lebih dari 0 adalah diri dia sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan yang negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Mutlak X min 3. Nah, sekarang yang pertama berarti untuk X min 3, tandanya tadi apa tadi? Tuh, cuma ada 2 tanda ya. Lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan ya. Berarti di sini juga tandanya cuma ada 2. Lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan ya. Di sini X-nya min 3. Ya, di sini 0. Nah, sekarang ketika dia lebih dari, jawabannya apa? Diri dia sendiri. Karena di sininya X min 3, maka kita tulis di sininya X min 3 lagi. X min 3. Nah, kalau dia kurang dari, artinya apa? Artinya lawan dari diri dia sendiri. Berarti negatif dalam kurung X min 3. Sampai sini paham? Nah, setelah itu baru kita kotret-kotret, kita jabarkan. Ya, kita jabarkan untuk pengerjaan yang ini dulu nih. Nih. Yang ini ya, penjabarannya. Ketika X min 3 sama dengan 0 ya. Kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, maka X sama dengan 0, negatif 3 dia pindah ruas. Kalau dia pindah ruas, tandanya dia berubah. Yang tadinya negatif berubah jadi positif. Kalau tadinya positif gimana, Bu? Kalau di sininya positif berubah berarti jadi negatif ya. Maka X-nya lebih besar dari 3. Berarti untuk yang pertama, untuk X lebih besar dari 3. Ya. Kemudian nih, yang ini kita kerjakan sebelah sini ya. Nah, yang ini untuk X-nya kurang dari 3. Nah, caranya sama kayak tadi. X yang ada variabelnya taruh di sebelah kiri, yang nggak ada variabelnya kumpulkan di sebelah kanan ya. Berarti 0, dia pindah ruas ya di plus 3 X 3. Berarti untuk X-nya lebih besar dari kurang dari 3. Ya. Nah, sekarang yang ininya gimana? Ya udah, ini kan berarti tinggal tulis ulang. X min 3. Yang ini gimana? Nah, ini kita kalikan. Min dikali X apa? Min X. Min dikali min apa hasilnya? Jadi plus 3. Jadi jawabannya yang ini ya. Tuh yang Ibu lingkarin. Nah, ini jawaban untuk soal yang ini. Ya. Jadi kerjakan seperti ini. Lagi biar tambah paham. Yang nomor 2 untuk mutlak X plus 2. Berarti di sini untuk X plus 2, tulis dulu X plus 2, ada yang lebih dari sama dengan, ada yang kurang dari sama dengan 0, 0 gitu kan ya.
Kalau dia lebih dari sama dengan, di sini nilainya berapa? Ya diri dia sendiri, berarti X plus 2. Paham? Ya ingat, kalau lebih dari sama dengan 0 berarti adalah diri dia sendiri. Kalau kurang dari sama dengan apa, Bu? Ya berarti negatif diri dia. Negatif dalam kurung X plus 2. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya yang ini kita hitung nih. Ya, yang ini kita hitung. Berarti X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Yang ada variabelnya taruh sebelah kiri, yang nggak ada variabelnya taruh sebelah kanan. Berarti X lebih dari sama dengan 0. Dia kan plus 2 ya. Dia pindah ruas tuh. Kalau pindah ruas tandanya berubah. Yang tadinya positif berubah jadi negatif 2. Maka X lebih besar sama dengan negatif 2. Tulis di sini. X lebih besar sama dengan negatif 2. Ya. Kemudian yang ini kita hitung juga. Nih, di sini ya ngitungnya ya. Berarti di sini X ditambah 2 kurang dari 0. Caranya sama. Yang ada variabelnya pindahin ke sebelah kiri. Yang nggak ada variabelnya pindahin ke sebelah kanan. Berarti X kurang dari sama dengan 0, dia pindah ruas jadi min 2. X kurang dari sama dengan min 2. Nah, yang ini kita tulis di sini. X kurang dari sama dengan min 2. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. Ya udah, nih tinggal tulis ulang ya di sini ya. Kan nggak ada perhitungan apa-apa di sini ya, karena diri dia sendiri di sini ya. X plus 2. Nah, ini baru kita hitung. Min dikali X apa? Min X. Min dikali 2 apa? Min ketemu plus kan min ya, berarti min 2. Selesai deh. Paham? Mudah kan ya? Jadi kata kuncinya kamu harus ingat. Tadi konsepnya ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari diri dia sendiri nih. Kalau kurang dari berarti negatif sama diri dia sendiri. Nah, kemudian yang ini kamu hitung. Gimana cara menghitungnya? Yang ada variabelnya taruh sebelah kiri. Yang nggak ada variabelnya taruh sebelah kanan. Nanti hasilnya taruh di sini ya. Kalau yang diri dia sendiri nggak usah dihitung. Apa yang mau dihitung? Tinggal tulis aja di sini. Nah, kalau yang tadi negatif sama diri dia baru kita hitung. Kenapa? Karena di sini ada tanda di sini, ya. Perkalian tanda pasti di sini akan berubah. Oke? Jawabannya yang ini. Nah, selanjutnya yang nomor 3, contoh soal yang nomor 3. Harga mutlak 2x min 1 sama. Cara pengerjaannya tulis dulu 2x min 1, 2x min 1. Dia punya lebih dari sama dengan, punya kurang dari sama dengan 0, 0. Kalau lebih dari sama dengan artinya apa? Diri dia sendiri. Berarti di sini ditulis 2x min 1. Kalau kurang dari sama dengan artinya apa? Negatif diri dia. Berarti negatif 2x min 1. Nah, sekarang kita hitung yang ini dulu nih. Yang ini, hitungnya di atas ya. Karena ini agak lumayan nih. 2x min 1 kurang dari lebih dari sama dengan 0. Yang ada variabelnya taruh sebelah kiri. Berarti 2x lebih dari 0. Dia pindah ruas jadi plus 1. Maka 2x lebih dari sama dengan 1. Oke, ke sini ya. Artinya X-nya sama dengan 1/2. Maka di sini kita tulis X lebih dari sama dengan 1/2. Lagi yang sebelah sini. Cara pengerjaannya sama. Ibu kotornya di sini ya. Di sini berarti 2x min 1 kurang dari sama dengan 0. Ya. Yang ada variabelnya taruh sebelah kiri. Yang nggak ada variabelnya taruh sebelah kanan. Berarti 2x kurang dari sama dengan 0. Min 1-nya dia pindah ruas ke kanan jadi plus 1. Maka 2x kurang dari sama dengan 1. Ya kan? Maka x-nya sama dengan 1/2. Ya, maka di sininya X kurang dari sama dengan 1/2. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Kalau dia lebih dari, artinya apa?
artinya diri dia sendiri. Berarti kita tulis aja gini ke sini. 2x min 1. Kalau dia kurang dari artinya apa? Artinya negatif dengan diri dia sendiri. 2x min 1. Atau ini kalau kita jabarkan jadinya min 2x plus 1. Dari mana? Min dikali 2x min 2x. Min dikali min plus. Ini dikali ini kan 1 ya. Jadi hasilnya yang ini. Oke? Paham sampai sini? Ya, jadi kata kuncinya kamu harus paham dulu konsep dasarnya. Kalau konsep dasarnya kamu nggak paham, kamu bakal bingung. Oke?